Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 10 IPS 1 sampai dengan 10 IPS 6. Untuk hari ini, mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa kalian perlu untuk belajar materi ini. Karena ini menjadi modal utama kita nanti untuk belajar lembaga-lembaga negara di Indonesia. Oleh karenanya sebagai dasar kita diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Oke, anak-anak silakan diperhatikan. Ini ada skema sistem politik menurut David Easton, ya. Sistem politik itu dianggap sebagai suatu tempat, ya, bagaimana nanti keputusan ataupun masukan itu akan diproses dalam sistem pemerintahan, ya, dan nantinya itu akan menghasilkan sebuah kebijakan ataupun keputusan, ya, yang berupa misalkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Oke. Anak-anak, untuk suprastruktur politik, ya, suprastruktur politik itu adalah kehidupan politik atau fenomena politik di tingkat pemerintahan. Artinya suprastruktur itu adalah fenomena yang terjadi di lingkup pemerintahan. Itu suprastruktur. Ya. Terus kemudian, bagaimana dengan lembaga-lembaganya, ya? Yang pertama adalah lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum atau yang disebut dengan lembaga legislatif, ya. Dalam hal ini berarti MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian bagaimana dengan fungsinya? Ya, fungsi bagian dari lembaga legislatif itu ada 3, ya. Yang pertama adalah fungsi legislasi, ya. Terus kemudian yang kedua adalah fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Untuk fungsi legislasi itu adalah fungsi, ya, badan legislatif untuk membuat peraturan, ya, atau membentuk undang-undang. Terus kemudian yang kedua adalah fungsi anggaran, ya. Fungsi anggaran ini adalah fungsi dari lembaga legislatif untuk apa, ya? Untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering dikenal dengan APBN, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Pengawasan ini adalah fungsi dari lembaga legislatif untuk apa? Untuk mengawasi jalannya pemerintahan, ya. Baik misalkan dalam bentuk pemerintahan itu dijalankan terutama oleh kekuasaan eksekutif, ya. Terus kemudian selanjutnya adalah eksekutif atau lembaga pelaksana fungsi, ya, penerapan kebijakan. Siapa lembaga yang termasuk di dalamnya, ya? Lembaga yang termasuk di dalamnya adalah presiden, ya. Presiden yang dibantu oleh wakil presiden tentunya dan para menteri, ya. Terus kemudian tugasnya apa, ya? Tugasnya adalah yang pertama mengajukan rancangan undang-undang, ya. Terus kemudian membahas rancangan undang-undang dengan DPR, ya, mengangkat duta dan konsul dan lain sebagainya. Terkait dengan kementerian pun sama, ya, mereka mengerjakan tugas sesuai dengan apa? Sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya. Selanjutnya ada kekuasaan yudikatif atau lembaga yudikatif. Itu adalah lembaga pelaksana fungsi pengawasan kebijakan. Siapa yang melaksanakan? Itu ada Mahkamah Agung, ya, dan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau Mahkamah Agung adalah tugasnya memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, ya. Mahkamah Agung ini juga membawahi berbagai macam lembaga-lembaga peradilan yang di bawahnya, ya, termasuk misalkan pengadilan, ya, pengadilan
umum ya, terus pengadilan militer dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Tugas dari Mahkamah Konstitusi ini adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terus kemudian yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan ya antar lembaga ya. Terus kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik ya, dan yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selanjutnya, selain lembaga-lembaga di atas, juga ada lembaga lain yang termasuk ke dalam suprastruktur politik di Indonesia. Yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BPK ya. Tugas dari BPK itu adalah melakukan atau melaksanakan pemeriksaan ya, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara secara umum. Terus kemudian yang kedua adalah Komisi Yudisial Republik Indonesia atau yang sering dikenal dengan Komisi Yudisial atau KY. Tugasnya itu adalah melakukan pendaftaran terhadap calon hakim agung, ya hakim agung, terus kemudian melakukan seleksi ya terhadap calon hakim agung, ya menetapkan calon hakim agung tersebut dan mengajukannya kepada DPR, ya. Yang selanjutnya adalah infrastruktur politik, ya. Beda halnya dengan suprastruktur ya yang artinya itu adalah lembaga-lembaga yang lingkupnya di pemerintahan ya. Beda halnya dengan infrastruktur, itu adalah kelompok-kelompok ya yang mempunyai kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Itu adalah infrastruktur ya. Yang pertama adalah partai politik. Ya, partai politik itu adalah organisasi yang disusun secara rapi ya dan sukarela ya. Atas dasar apa? Atas dasar kesamaan kehendak dan tentunya cita-cita ya untuk memperjuangkan kepentingan tertentu ya. Dan dipilih melalui pemilihan umum ya. Ini ada berbagai macam ya contoh-contoh dari partai politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kelompok kepentingan ya. Kelompok kepentingan atau interest group yaitu adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan persekutuan ya karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik merupakan kepentingan umum maupun masyarakat luas ya. Kelompok kepentingan juga terbagi menjadi beberapa ya, kalau misalkan kalian bisa lihat di sumber lain di buku paket ya. Misalkan yang pertama ada apa? Kepentingan anomik ya, non asosiasional, terus kemudian institusional, dan yang terakhir ada asosiasional. Contohnya ini ada misalkan ada untuk demonstrasi ya juga merupakan salah satu contoh kelompok kepentingan ya. Terus yang selanjutnya adalah kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan ya, ini adalah suatu kelompok yang bertujuan atau mengupayakan untuk memperjuangkan ya keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sesuai dengan keinginan kelompok mereka ya. Ini biasanya berbentuk organisasi-organisasi tertentu dalam masyarakat ya. Misal contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM ya. Selanjutnya adalah media komunikasi politik. Media komunikasi politik juga merupakan salah satu ya sarana atau alat komunikasi ya dalam proses penyampaian informasi dan pendapat secara tidak langsung ya, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Tentunya bagi para pelaku ya ataupun misalkan orang-orang dengan kekuatan politik tertentu, ini menjadi peranan penting ya karena media komunikasi politik juga sebagai alat ya untuk bisa memberikan informasi terkait dengan perpolitikan yang sedang terjadi ya. Oke, anak-anak,
Itu dia yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Semoga materi yang dapat disampaikan hari ini bisa bermanfaat tentunya dan untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.